warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ela Soleha. Saya seorang mahasiswi semester 3 di Universitas Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat. Saya Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi. Saya di sini akan menjelaskan tentang finansial teknologi. Secara sederhananya, ini adalah penggunaan teknologi untuk layanan keuangan. Bayangan transaksi perbankan yang biasanya kita lakukan di kantor cabang sekarang bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel pintar. Contoh fintech adalah pembayaran digital adalah GoPay atau Oppo, pinjaman online, Kredivo atau Akulaku, investasi online, Bibit atau Ajaib. Manfaat fintech adalah praktis, transaksi lebih cepat dan mudah, dan aksesnya layanan keuangan lebih luas, termasuk bagi yang tidak punya rekening bank. Secara efisiennya, transaksi lebih murah. Meskipun praktis, pastikan kamu menggunakan layanan fintech dari penyedia yang terpercaya dan selalu jaga keamanan pribadimu. Ada pula sejarah tentang finansial teknologi. Pada umumnya, fintech mengacu pada penerapan teknologi pada sistem keuangan. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat 3 fokus yang dapat diamati dari fintech, yaitu pertama, bukan merupakan hal yang baru pada industri jasa keuangan. Yang kedua, industri jasa keuangan telah menjadi salah satu pembeli utama produk dan layanan teknologi informasi secara global. Yang ketiga, istilah fintech tidak terdapat pada sektor tertentu saja, misalnya hanya pada sektor pembiayaan. Ada pula evolusi fintech. Era pertama pada tahun 1866 hingga 1967. Pada masa industri jasa keuangan dan teknologi pertama kalinya dikombinasikan untuk memperluas jangkauan jasa keuangan. Era kedua ini dimulai pada tahun 1967 hingga 2008, di mana perkembangan teknologi digital pada masa itu adalah untuk komunikasi dan proses transaksi. Era fintech ketiga dimulai pada tahun 2008 sampai sekarang, didominasi dan industri jasa keuangan tradisional. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Azira. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi tentang fintech atau finansial teknologi. Di mana di sini saya akan menjelaskan yaitu peranan fintech, jenis-jenis fintech, dan ancaman fintech. Baiklah, yang pertama itu jenis-jenis fintech. Merujuk pada Badan Internasional Pengawasan dan Rekomendasi Stabilitas Keuangan Global atau Financial Stability Board (FSB), membagi jenis fintech dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, pembayaran, clearing, dan penyelesaian atau payment, clearing, and settlement. Yang kedua, deposito, pinjaman, dan penambahan modal atau deposit, lending, and capital raising. Yang ketiga, market provisioning atau aggregator. Yang keempat, risiko dan investasi. Yang selanjutnya, peranan fintech. Peranan fintech. Fintech berperan untuk yang pertama, memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik, e-commerce. Yang kedua itu mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta lahirnya wirausahawan atau entrepreneur baru. Yang ketiga, mendorong usaha kreatif seperti artis, musisi, pengembangan aplikasi, dan lain sebagainya untuk meraih distribusi pasar yang luas, critical mass. Yang keempat itu pengembangan pasar, terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional. Yang selanjutnya itu ancaman fintech. Pesatnya perkembangan fintech
yang tidak dibarengi dengan pengawasan dari pihak yang berwenang seperti BI dan OJK, serta pemerintah. Regulasi belum matang, aturan tumpang tindih, berpotensi menimbulkan penyelewengan. Contohnya shadow banking, MLM, money game, dan lainnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.